Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. GKM Menyapa hari ini membahas perenungannya tentang penyesalan tak cukup, pertobatanlah yang memulihkan. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah bergumul dengan yang namanya penyesalan. Setelah melakukan kesalahan, kita merasa malu, bersalah, bahkan ingin lari dari semuanya. Karena kita tahu kita telah mengecewakan Tuhan ataupun mengecewakan orang lain. Melalui renungan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita membuat kesalahan, penyesalan saja tidak cukup. Tuhan tidak hanya menghendaki rasa bersalah dari kita, tapi Dia juga merindukan untuk melihat pertobatan yang sungguh-sungguh yang membawa kita kepada pemulihan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan antara penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh? Alkitab memberikan kepada kita dua contoh yang sangat kuat dan kontras. Yudas dan Petrus. Yudas setelah menjual Yesus merasa sangat bersalah. Tapi alih-alih datang kepada Tuhan, malah ia justru menjauh dan mengakhiri hidupnya. Yudas menyesal tapi tidak bertobat. Ia tidak datang kepada anugerah Allah yang sanggup mengampuni dosa sebesar apapun. Kisahnya tercatat dari Matius 27 ayat 3-5. Penyesalannya berujung pada kehancuran, bukan kepada pemulihan. Sedangkan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, dia juga sangat menyesal. Tapi ia tidak berhenti di rasa bersalah. Ia menangis, ia menyesali dosanya dan kemudian kembali kepada Yesus. Ia diampuni dan dipulihkan, bahkan dipakai untuk menggembalakan umat Tuhan. Tercatat Yohanes 21 ayat 15-19. Itulah pertobatan sejati. Bukan hanya merasa bersalah, tapi berpaling kepada Allah dengan hati yang hancur dan percaya kepada kasih karunia-Nya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kita belajar bahwa yang membedakan dua jenis rasa bersalah itu adalah arah dari responnya kita. Apakah membawa kita lari dari Tuhan atau justru mendekat kepadanya? Lalu bagaimana kita bisa tetap berada di jalan yang benar saat berhadapan dengan rasa bersalah dan kegagalan? Jawabannya ada di Amsal 3 ayat 21 yang tadi kita sudah baca, dan saya akan bacakan lagi, berkata demikian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Ayat ini bukan sekedar ajakan untuk berpikir jernih, tetapi dorongan untuk kita hidup dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat bukan hanya soal kecerdasan, tapi buah dari takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Suatu sikap hati yang tunduk kepada firman dan kuasa dari Roh Kudus. Pertimbangan dan kebijaksanaan yang kita pelihara akan menolong kita membedakan jalan yang salah dan jalan yang benar. Dan ketika kita tergelincir dalam dosa, hikmat itulah yang mendorong kita untuk bertobat, bukan hanya menyesal. Pertobatan adalah wujud nyata dari hikmat yang bekerja di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, renungan ini mengajak kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara sedang terbelenggu oleh rasa bersalah, mari kita belajar dari Petrus, bukan Yudas. Kasih karunia Tuhan tidak pernah tertutup bagi orang yang bertobat. Saudara, Allah tidak mencari kesempurnaan, tetapi kerendahan hati. Dia tidak menginginkan kita menyimpan rasa bersalah selamanya, tapi Ia ingin agar kita datang dan mengalami pengampunan serta pemulihan di dalam Kristus. Sebab kita ini diciptakan untuk hidup bukan di bawah bayang-bayang penyesalan, melainkan kita diciptakan untuk hidup dalam terang kasih karunia-Nya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.